Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Silaturahmi Asep Motovlog. Hari ini saya mau menuju ke daerah Cijaura, Bandung, dan kita mencoba mencari jalan alternatif tercepat yang bisa kita lalui dari Babakan Sari, Kiara Condong, Bandung menuju ke Cijaura. Baiklah, kita mulai perjalanan kali ini. Kita mulai dari Jalan Babakan Sari, daerah Sariwates. Kita akan menyusuri terus Jalan Babakan Sari 3 ini. Dan kebetulan jam-jam masuk kerja itu udah lewat ya. Sekarang pukul setengah 8 pagi. Biasanya antara jam setengah 7 sampai setengah 8 itu padat karena banyak yang mau masuk kerja lewat ke jalur ini, baik yang dari Antapani, Arcamani, Cibiru, yang mau ke daerah barat atau ke daerah Bandung Kota itu biasanya lewat alternatif jalan ini. Karena bila mereka melewati bypass Soekarno-Hatta, Tapani atau lewat Ahmad Yani itu padat sekali ya. Jadi biasanya orang lewat ke Jalan Babakan Sari ini. Dan di depan ada perempatan. Bila kita lurus itu ke jalan utama Kiara Condong lewat Gria Kiara Condong. Sedangkan kalau ke kiri itu jalur ke stasiun Kiara Condong. Nah, kita nanti mengambilnya jalur yang ke kanan, ke Jalan Atlas. Jadi kita belok ke kanan, masuk ke Jalan Atlas. Nah, ini kita belok ke Jalan Atas. Dari jalan atas ini sepanjang sekitar 100 meter, nanti kita belok ke kiri. Kita masuk ke Jalan Gang Desa. Nah, kita masuk ke Jalan Gang Desa. Ini jalannya untuk mobil itu hanya bisa satu mobil aja ya. Jadi kalau ada dua mobil itu repot. Salah satu harus ada yang masuk dulu ke rumah warga. Jadi biasanya yang masuk mobil ini adalah warga sendiri ya, yang bawa mobil ke sini. Kalau tamu atau yang melintas itu tidak bisa ya, tidak bisa lewat sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena sempit, hanya cukup untuk satu mobil. Kenapa saya mengambil jalur ke Jalan Desa ini? Karena nanti kita akan naik ke flyover Kiara Condong. Jadi kita tidak lewat ke bawah flyover Kiara Condong atau lewat pasar Kiara Condong karena macet sekali. No, God, please, no, no. Selain ada perlintasan rel kereta api yang lama sekali buka tutupnya, juga ada kegiatan pasar, yaitu pasar Kiara Condong. Jadi macetnya lama sekali ya. Jadi kita lewat ke flyover dan melalui Jalan Gang Desa ini agar lebih cepat. Sebetulnya jalan alternatif yang lain juga ada, yaitu Jalan Soma atau lewat jalan Jakarta. Cuma kan terlalu jauh memutar. Jadi jalan yang paling mudah untuk kendaraan bermotor seperti motor itu lewat Jalan Desa ini. Nah, itu di depan itu jalan utama Kiara Condong atau Jalan Ibrahim Haji. Nah, nanti kita belok ke kiri naik ke flyover. Nah, inilah flyover. Jadi kita terus menyusuri flyover
Kiara Condong ini. Dan kebetulan juga karena udah jam kerja itu udah lewat, jadi tidak terlalu padat. Biasanya kalau jam-jam masuk atau jam-jam pulang kerja itu padat juga nih, apalagi kalau kita lewat jalur bawah, jalur Kiara Condong bawah, itu lebih padat lagi. Lagian kalau lewat flyover ini enak pemandangannya, kita bisa melihat ke daerah pinggiran Kiara Condong atau melihat ke stasiun Kiara Condong. Lagi kita sampai ke perempatan antara Jalan Gatot Subroto, Kiara Condong, dan PT Pindad. Ini kepadatan kendaraan cukup banyak ya, padahal lampu stopannya tidak terlalu lama, tidak selama yang berada di bypass Soekarno-Hatta, tapi volume kendaraan cukup banyak dan padat karena dari arah Kiara Condong itu terdapat dua jalur ya, jalur dari flyover dengan yang jalur dari Pasar Kiara Condong dari PSM, itu menyatu di sini, jadi cukup lumayan padat kalau lagi lampu merah. Baiklah, kita telusuri terus. Inilah jalan terusan Kiara Condong bypass Soekarno-Hatta, masih lenggang, jalurnya masih lenggang. Nah, nanti di depan itu perempatan atau stopan bypass Soekarno-Hatta yang lebih dikenal dengan lampu stopan 1000 menit. Saking lamanya, jadi orang sering menyebutnya perempatan 1000 menit. Masih sangat lenggang, biasanya padat kalau jam-jam kerja itu padat banget. Saat ini masih kita telusuri jalan terusan Kiara Condong menuju ke perempatan bypass Soekarno-Hatta. Jadi kalau di perempatan ini, bila kita belok ke kiri itu menuju ke arah timur atau ke daerah Cibiru, Cileunyi. Sedangkan kalau kita masuk ke arah jalur kanan itu ke daerah Leuwih Panjang, Cimahi atau yang lainnya. Nah, karena saya mau ke Cijaura, jadi saya lurus masuk ke jalur terusan Kiara Condong Buah Batu. Bang. Nah, ini udah mulai macet tuh, macet banget, macet panjang karena memang lampu stopannya lama, yang akhirnya orang menumpuk di lampu stopan ini. Ini biasanya yang paling lama lampu hijaunya itu yang dari arah Cibiru menuju ke daerah ke jalur barat ya, ke jalur Leuwih Panjang, itu hijaunya lama banget. Sedangkan yang jalur yang lain yang dari arah Buah Batu, dari arah Leuwih Panjang atau arah Kiara Condong itu biasanya sebentar. Makanya sering terjadi penumpukan di ketiga arah ini. Sedangkan yang dari Cibiru itu cepat ya. Tapi memang kalau volume kendaraan itu yang paling banyak itu dari arah Cibiru ya. Makanya pihak yang bersangkutan itu lebih mengutamakan dari arah Cibiru karena memang padat sekali kalau dari volume kendaraannya dari arah Cibiru itu padat sekali. 2 hours later. Baiklah, setelah menunggu sekian lama akhirnya lampu hijau juga, dan kita terus menyeberang terus ke kalau yang ke kiri itu ke Cibiru daerah timur,
yang ke kanan itu ke barat ke daerah Lewi Panjang. Nah, kita lurus. Nah, inilah jalur terusan Kiara Condong Buah Batu. Kalau di sebelah kiri itu kantor Samsat runway Soekarno Hatta, sedangkan yang di sebelah kanan itu Carrefour. Cuma sekarang sudah tidak beraktivitas lagi ya, sudah tutup Carrefournya. Nah, kita menyusuri jalan terusan Kiara Condong Buah Batu ini, dan nanti sekitar 100 meter ke depan itu kita belok ke kiri ya, masuk ke komplek Kiarasari. Jadi kita nggak menyusuri jalan utama, tapi kita melalui jalur komplek Kiarasari. Oh my god! Wow! Ya, kita belok ke komplek Kiarasari. Tapi kalau pakai kendaraan atau kendaraan mobil itu tidak bisa ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau kita lewat Kiarasari mau ke Cijaura itu tidak bisa, karena nanti di ujung jalannya itu di portal, dan tengah-tengah jalannya itu dipasang besi-besi penghalang, jadi cuma motor saja yang bisa masuk. Kalaupun kendaraan mobil masuk ke sini adalah warga komplek, khusus warga komplek. Jadi kalau bukan warga komplek yang mau melintasi jalur ini pakai kendaraan mobil, yang baik yang hendak ke Ciwastra atau ke Cijaura itu tidak bisa ya. Jadi ini khusus untuk pengendara motor ya. Kita masuk ke jalur komplek Kiarasari. Belok ke kiri. Kita tinggal menyusuri aja, karena biasanya warga luar komplek banyak yang lewat sini, dan juga di komplek ini juga disediakan petunjuk arah, sehingga yang bukan warga yang mau melintasi komplek ini menuju ke Cijaura itu akan mudah menemukan jalurnya, tidak terlalu sulit ya. Karena memang sebetulnya banyak nih jalan-jalan atau belokan-belokan yang mengarah ke atau mengarah di komplek ini, yang bila tidak tahu bisa putar-putaran di sini di komplek. Tapi alhamdulillah warga di sini berinisiatif menyediakan petunjuk arah ya bagi mereka pengendara motor yang hendak keluar menuju ke Jalan Cijaura. Baik, kita belok ke kiri lagi. Kita belok lagi. Tapi ini ada petunjuk, jadi kita juga kalau yang nggak tahu juga nggak terlalu bingung ya, karena disediakan petunjuk arah. Tuh ada ya, petunjuk arah. Nah, ini kita udah ada di ujung komplek. Itu di depan itu Jalan Cijaura. Kenapa saya tidak bilang tadi tidak bisa mobil? Karena memang di tengah jalannya ini ditutup pakai, selain portal juga besi halang ya, di tengah-tengahnya dipasang patok. Tuh ada patok-patoknya, jadi khusus hanya kendaraan bermotor saja yang bisa lewat situ ya. Nah, ini kita sudah ada di jalur Cijaura. Demikianlah perjalanan kita kali ini dari Babakan Sari Kiara Condong sampai ke Jalan Cijaura. Semoga ada manfaatnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.